Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Tuhan itu baik, amin. Tuhan selalu baik bagi kita. Tuhan begitu setia untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Nah, bicara tentang kebaikan Tuhan, ada satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 19 yang berkata seperti ini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kebaikan Tuhan akan menjadi tema kita pada sore hari ini. Dan sudah sepantasnya lah orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang itu berkata, aku percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada begitu banyak misteri dalam hidup ini yang sebenarnya cukup sulit untuk dijelaskan. Dan salah satu dari misteri itu adalah tentang kebaikan Tuhan. Misteri itu adalah berbicara tentang bagaimana cara Tuhan menyatakan kebaikannya kepada manusia. Nah, secara umum yang dipahami oleh banyak orang tentang kebaikan Tuhan adalah kebaikan Tuhan itu selalu dibungkus dengan hal-hal yang indah. Contoh misalnya, ketika seorang anak lahir di tengah-tengah sebuah keluarga yang sudah begitu lama mendambakan lahirnya seorang anak di keluarga itu, maka ketika anak itu lahir, maka itu bisa dikatakan sebagai kebaikan Tuhan yang dihadirkan dalam bentuk yang indah. Contoh lain misalnya, ketika anak kita, ketika suami kita, ketika istri kita atau keluarga kita diterima bekerja di sebuah perusahaan atau kantor, kita juga bisa mengatakan bahwa itu adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bungkus yang indah. Nah, tentu akan dengan sangat mudah kita bisa berkata bahwa Tuhan baik, Tuhan itu baik ketika hal-hal yang indah itu datang kepada kita. Sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan itu baik, percaya bahwa segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah baik. Nah, bagaimana jika seandainya kebaikan Tuhan itu datang dalam bungkus yang tidak mengenakan? Masihkah kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Masihkah kita percaya pada kebaikan Tuhan jika hal-hal yang tidak mengenakanlah yang datang kepada kita? Ini yang saya katakan bahwa kebaikan Tuhan itu adalah sebuah misteri. Jadi jangan hanya membayangkan bahwa kebaikan Tuhan itu selalu datang dalam bungkus yang indah. Karena tidak jarang kebaikan Tuhan itu justru diseberangkan kepada kita, di mana kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita bingung. Bahkan peristiwa-peristiwa itu bisa jadi mendatangkan air mata kepada kita. Bagaimana kita bisa memahami itu? Bagaimana kita bisa menerima kebaikan Tuhan dalam bentuk yang seperti itu? Nah, contoh kebaikan Tuhan yang datang dalam bungkus yang mungkin tidak enak bagi kita. Contohnya seperti ini. Kita sepakat bahwa kehilangan seseorang yang sangat kita sayang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan dalam keadaan yang penuh dengan linangan air mata itu, pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Tuhan biasanya adalah kenapa? Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau ambil dia? Mengapa Engkau ambil dia terlalu cepat? Dan kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita itu. Tuhan seakan-akan diam. Bukankah ini sebuah misteri? Ini adalah sebuah misteri di mana Tuhan mengajarkan kita melewati proses kesedihan pun Tuhan sebenarnya ingin berkata bahwa dia baik. Tapi bagaimana kita bisa menerima itu? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sangat sulit untuk ditebak. Karena kalau Tuhan mudah ditebak, izinkan saya berkata bahwa beliau bukan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 17, Daud berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Daud berkata betapa sulitnya pikiran Tuhan. Daud berkata betapa sulitnya pikiran Allah, betapa besar jumlahnya.
Nah, Tuhan juga tidak terselami. Karena kalau Tuhan dapat terselami, izinkan saya juga berkata, maka beliau bukan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33, "Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya." Tuhan tidak terselami. Tuhan tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Nah, itu sebabnya ada lagu yang berkata, "Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang kupercaya, ada rencana yang indah." Percaya, itu kata kuncinya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita jangan hanya percaya bahwa Tuhan itu baik. Jangan cukup sampai situ. Tapi kita juga harus percaya pada kebaikan Tuhan. Persis seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 19, seperti yang kita baca di awal tadi. "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup." Berkata bahwa Tuhan itu baik, itu gampang. Tapi untuk dapat berkata aku percaya pada kebaikan Tuhan, itu sebenarnya tidak segampang kita mengucapkannya. Kenapa? Karena ketika kita berkata, aku percaya pada kebaikan Tuhan, aku percaya kepada kebaikannya, itu berarti ada 3 hal yang ditantang dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita berkata aku percaya pada kebaikan Tuhan, hal pertama yang ditantang kepada kita adalah kita sedang ditantang untuk menyerahkan segenap perasaan kita kepada Tuhan. Artinya, kita ditantang untuk menyingkirkan semua keraguan-raguan kita tentang Tuhan. Kita ditantang untuk menyingkirkan semua keraguan-raguan kita tentang rancangan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika kita berkata aku percaya pada kebaikan Tuhan, kita ditantang untuk menerima keputusan Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak bisa menerima keputusan Tuhan. Artinya dia tidak percaya bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi dia. Dan ketika orang tidak bisa menerima keputusan Tuhan, orang itu bisa mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, mundur dari panggilan, mundur dari gereja, mundur dari kumpulan orang percaya. Bahaya sekali. Dan hal yang ketiga yang ditantang kepada kita ketika kita berkata aku percaya pada kebaikan Tuhan adalah orang yang berkata aku percaya pada kebaikan Tuhan adalah orang yang ditantang untuk bisa menerima waktu Tuhan. Dengan kata lain, orang itu ditantang untuk dapat berkata waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menunggu kita untuk siap. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak pernah menunggu kita untuk siap. Kalau begitu, kitalah yang harus siap. Kitalah yang harus siap untuk menerima keputusan Tuhan kapan saja keputusan itu diberikan kepada kita. Kita harus siap untuk menerima keputusan Tuhan meskipun waktunya, meskipun caranya tidak mudah untuk kita mengerti. Dan hanya orang-orang yang dewasa yang bisa berkata seperti itu. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa berkata, aku percaya pada kebaikan Tuhan. Aku serahkan seluruh perasaanku. Aku menerima keputusanmu. Aku menerima waktumu. Saya kagum dengan cara Tuhan mendewasakan kita. Dan orang yang didewasakan oleh Tuhan, dia akan mengerti cara untuk bangkit. Kenapa? Karena Tuhan menolong dia. Orang yang percaya pada kebaikan Tuhan, orang itu akan disertai oleh Tuhan karena dia telah lolos dari ketiga tantangan tadi. Nah saudara, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika kita berkata waktu Tuhan adalah yang terbaik, itu juga berarti kita tidak boleh lebih cepat dari Tuhan. Kita juga tidak boleh lebih lambat dari Tuhan. Artinya speed kita harus sama.
Kecepatan kita harus sama dengan kecepatan Tuhan. Kapan kita tahu itu? Ketika kita satu rasa dengan Tuhan. Kiranya ini yang bisa saya bagikan kepada kita, bahwa Tuhan itu baik. Tetapi untuk berkata aku percaya kepada kebaikan Tuhan, kita ditantang untuk bisa menyerahkan seluruh perasaan kita kepada Allah, menyingkirkan semua keraguan kita kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, dan menerima waktu Tuhan sebagai waktu yang terbaik. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.